Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Franky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, serta para pemirsa sekalian yang sudah berkenan menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Wahyu Siregar, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Tata Negara dengan NPM 1921020661. Guna melengkapi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia, di sini saya akan membahas isu-isu politik yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai PDIP selepas Megawati, Puan atau Prananda. Dilansir dari CNN Indonesia, isu regenerasi di tubuh PDIP sudah menyeruak akhir 2019. Saat itu, Megawati disebut-sebut akan meninggalkan jabatan yang ia emban sejak era Orde Baru tersebut. Kursi Ketua Umum PDIP dinilai kemungkinan besar akan kembali jatuh ke tangan keluarga Soekarno jika Megawati pensiun, meskipun sejumlah kader lain mempunyai keunggulan elektoral. Menurut Ramlan Surbakti, primordialisme adalah keterkaitan seseorang dalam kelompok atas dasar ikatan kekerabatan, suku bangsa, dan adat istiadat sehingga melahirkan pola perilaku serta cita-cita yang sama. Hal ini membuat kecenderungan primordialisme diprediksi bakal melanggengkan dominasi darah biru di partai bergambar banteng tersebut. Nama pewaris terah Soekarno yang berasal dari keturunan Megawati ada Puan Maharani dan Prananda Prabowo yang digadang-gadang bakal menjadi nahkoda baru di kedepannya. Puan diunggulkan karena pengalamannya di parlemen dan legislatif. Puan pernah memegang jabatan setingkat menteri koordinator dan menjadi ketua DPR RI dengan peroleh suara besar sepanjang sejarah Indonesia. Di samping itu, Prananda disebut lebih lihai dari Puan dalam hal konsolidasi internal partai, sehingga Prananda ikut berperan aktif di dalam kegiatan partai PDIP atau dalam kegiatan kepartaian PDIP. Saat kongres digelar pada waktu itu, Megawati kembali menjadi ketua umum PDIP. Puan dan Prananda hanya mendapati kursi Dewan Perwakilan Pusat atau DPP. 2 tahun berjalan, isu itu kembali muncul di permukaan. Megawati mengklaim tak risau jika suatu saat nanti digantikan oleh kader lain. Ada pertanyaan kalau suatu saat ibu harus digantikan? Ya monggo wae. Tapi PDIP-nya awas loh, sepanjang ada republik ini, PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di republik ini. Katanya saat berpidato di acara peluncuran buku Merawat Pertiwi secara virtual. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rutyatmo, lantas menyatakan dukungan kepada Prananda untuk menjadi ketua umum pada 2024. Ia mengatakan kalau Ibu Mega memang betul-betul menyerahkan kepemimpinan ini kepada kader yang lain, menurut saya ya yang layak ya Mas Prananda itu. Selain nama Puan dan Prananda, ada nama lain yang masih merupakan terah Soekarno. Siapakah dia? Ya, Putih Guntur Soekarno, keponakan Megawati. Selain keturunan Soekarno, Putih punya basis massa kuat di Jawa Timur dan pernah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Saat ini, ia duduk di DPR RI sebagai perwakilan Surabaya dan Sidoarjo. Di samping itu, Puan dan Putih mencerminkan sosok eksternal PDIP yang istilahnya menerjemahkan ideologi Wong Cilik ke dalam jabatan politik. Lalu, apakah ada nama tokoh lain di luar terah Soekarno yang bisa menggantikan posisi Megawati? Saya menilai ada sejumlah tokoh potensial yang bisa menggantikan Megawati di luar terah Soekarno, seperti Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Jokowi punya peran lebih besar karena beliau sudah pengalaman interaksi dengan parpol, tahu kehidupan parpol berbangsa dan bernegara, sudah paham karena 10 tahun jadi presiden. Akan tetapi, saya rasa nantinya akan timbul penolakan dari sejumlah kader-kader senior di internal partai. Namun, hal itu bisa diatasi jika ada restu dari Ibu Megawati. Nama selanjutnya adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.
Ganjar dinilai punya modal pengalaman di pemerintahan dan punya basis massa yang besar. Ganjar saya rasa juga potensial karena calon kuat presiden ke depannya. Dibanding Puan, Ganjar lebih berpotensi secara elektoral dan itu tentu akan besar juga peluangnya untuk ke depannya menjadi ketua umum PDIP. Saya rasa Ganjar akan ada penolakan seperti Joko Widodo dari sejumlah senior-senior di internal partai. Setelah PDIP ditinggalkan Bu Mega nantinya, menurut saya di dalam internal PDIP dibutuhkan sosok yang dekat dengan Bu Mega, yakni Prananda, agar ia bisa merangkul yang ada di internal supaya tidak ada gejolak-gejolak perpecahan di internal partai, seperti gejolak perpecahan Partai Demokrat waktu itu setelah berpindahnya pucuk pimpinan dari SBY ke AHY. Menurut memang Prananda punya kelemahan karena tak aktif di luar partai. Akan tetapi, saya menilai peran Prananda di internal partai sudah membuktikan dan membuat sosok Prananda inilah yang pas untuk PDIP ke depannya jika ingin mengunci solidaritas partainya agar tetap solid dan tidak ada perpecahan di dalamnya. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan suksesi kepemimpinan di tubuh PDIP merupakan hak prerogatif ketua umum. Ia mengatakan, kami di PDIP tidak risau dengan urusan suksesi. Karena dalam ADART jelas itu hak prerogatif ketua umum petahana untuk menentukannya. Ketentuan tersebut dibuat sesuai dengan kultur organisasi kami yang unik, terpimpin dan atau hierarkis dan tegak lurus terhadap ideologi partai. Jadi, saya rasa kedepannya ketua umum PDIP bertumbuh pada hak prerogatif ketua umum petahana yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Biarlah beliau yang menilai dan menentukan nantinya siapa yang lebih pantas menjadi ketua umum PDIP ke depannya. Puan Maharanikah, Prananda Prabowokah, Putih Guntur Soekarnokah, Joko Widodokah, Ganjar Pranowokah. Kita tunggu saja hasilnya di Kongres Partai 2024. Demikianlah yang saya sampaikan. Allahumma fikila aqwami thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.